Dolar naik karena efek ancaman tarif impor dari Amerika Serikat, bahkan perdagangan di BIJ sempat di. Nah Mas Ari, kayaknya hari ini kita mau nyoroti soal isu ekonomi nih, yang pekan ini tuh emang lagi panas banget ya karena dolar yang naik. Terus ada ancaman tarif impor dari AS. Terkait isu ini ada nggak nih Mas hoaxnya? Ya Lea, dolar naik karena efek ancaman tarif impor dari Amerika Serikat, bahkan perdagangan di BIJ sempat di halt ya, sempat di stop ya karena dolarnya naiknya cukup signifikan. Nah ini hoaxnya itu kebetulan per kita ngobrol ini, per podcast ini terbit masih belum ada ya, karena mungkin masih pada wait and see, nyari-nyari bahan juga untuk apa sih yang bisa dijadiin bahan hoax, karena ya sampai per kita obrolin kali ini hoaxnya belum banyak, belum ada. Tapi kalau melihat pola biasanya para tukang pembuat dan penyebar hoax itu kan mereka akan mendompleng isu, mana isu yang sedang naik, yang sedang trending, bahkan sedang viral, itu akan disamber, ditunggangi, dimanfaatin gitu ya untuk jadi bahan hoax, karena memang itu salah satu strategi untuk bagaimana sebuah hoax itu bisa menyebar lebih cepat ya. Jadi ditunggu aja, mungkin bisa jadi podcast episode depan kita akan membahas hoax yang berkaitan dengan efek dari ancaman tarif impor dari Amerika yang salah satunya bikin dolar naik. Di tengah kondisi ekonomi yang suka bikin khawatir masyarakat, gimana nih Mas kiatnya untuk menyaring informasi yang benar adanya dan membedakan nih dengan hoax yang memang cuman bikin panik aja? Ya Lea, kiat menyaring informasi biar masyarakat nggak gampang panik ya, jawabannya justru ada di pertanyaannya sendiri ya, bahwa pertama ini teorinya gampang, tapi yang ngomong ini juga saya sendiri juga belum tentu bisa jalanin, karena ada istilah ini ya, talk is cheap, ngomong itu gampang gitu ya. Pertama itu justru jangan mudah panik, karena memang seperti sesuatu yang kita sebutkan di akhir podcast ya, bahwa soal emosi ya, sengaja hoax itu didesain dengan taktik yang paling cespleng, paling manjur adalah dengan cara memancing emosi dari si penerimanya. Makanya tenang, jangan panik, apalagi sampai terpicu, terpelatuk, tertrigger kalau kata anak hari ini. Jadi pada saat menerima informasi itu pertama tenang, kalau masih emosinya belum bisa turun ya handphonenya taruh dulu, atau kalau lagi di depan laptop ya agak geser dulu dari laptopnya, minum atau tenangkan diri dulu. Nah pada saat kita tenang itu kita bisa, daya berpikir kritis kita bisa baik lagi karena kita tidak dikuasai emosi. Yang artinya kalau kita sudah tenang, sesuatu yang harus disyukuri, dimana hari gini semuanya itu ada di ujung jari kita, gerakan jari jempol kita untuk mencari informasi dari sumber-sumber kredibel, sumber-sumber autoritatif. Sekali lagi saya minta ya, bersyukurlah sekarang mencari informasi itu menjadi sesuatu yang sangat mudah dilakukan, tidak seperti dulu di mana sumber informasi terbatas, apa-apa harus dicari dengan datang ke lokasi. Sekarang tinggal di ujung jari, di ujung jempol, gerakan sebentar, tidak lama kita akan mendapatkan informasi yang benar gitu ya, karena sangat mudah itu. Bahkan komputer pun sudah tidak harus ditaruh di meja atau di bangku lagi. Komputer itu sekarang bentuknya sudah menjadi sesuatu yang bisa dimasukkan ke saku kita masing-masing, yaitu ponsel pintar atau smartphone ya. Koneksi internet pun sekarang tidak seperti dulu, selain mahal, lemot, sekarang sudah serba cepat dan selalu tersambung. Makanya disyukuri di zaman yang serba canggih ini. Salah satu cara mensyukurinya adalah dengan cara ya manfaatkan fasilitas, kemudahan, kenyamanan. Betapa enaknya sekarang kalau mau mencari sumber informasi itu sudah sangat tiga kali sangat mudah. Cukup dengan menggerakkan jari dan jempol kita sudah bisa dapat klarifikasinya. Nah kalau hoax soal ekonomi itu imbasnya bisa sampai bikin panic buying gitu nggak sih Mas? Panic buying Lea ya, iya itu memang jadi salah satu dampak dari sekian banyak efek hoax yang berkaitan dengan soal ekonomi. Tapi tidak cuma soal ekonomi aja, dan mungkin tidak spesifik semata-mata terjadi di Indonesia Lea ya. Yang bisa saya jadikan contoh itu yang efeknya berkaitan dengan ekonomi dan panic buying ya. Ini justru hoax yang tidak berkaitan dengan
ekonominya sendiri, tapi ini sesuatu yang terjadi di waktu pandemi tahun 2020 dulu, dimana di Amerika ya, di beberapa kotanya itu ada panic buying yang gara-gara disinformasi atau hoax soal COVID-19, itu pada panic buying nyetok beberapa kebutuhan sehari-hari ya, kalau salah orang nyebutnya groceries ya. Salah satunya adalah tisu itu sampai orang benar-benar panic buying, sampai di department store, di swalayan supermarket itu banyak yang stoknya habis gara-gara diserbu ya. Itu selain panic buying, kalau di Indonesia sendiri ada hal-hal yang sayangnya itu nggak masuk ke ini sih Lea ya, nggak masuk ke panic buying, tapi lebih ke bagaimana sebagian orang itu sayangnya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan atau kepanikan lah ya. Itu ada yang sampai mereka itu nyetok persediaan masker sampai banyak gitu ya, sampai banyak dan harganya naik. Ada bahkan selain nyetok mungkin ada juga yang ini ya, sampai nimbun ya gitu. Itu ditimbun karena memang waktu itu awal-awal pandemi COVID-19 itu banyak yang mencari masker ya. Tapi intinya tadi sebetulnya panic buying itu memang jadi salah satu efek yang berkaitan dengan hoax yang imbasnya ke ekonomi. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.